Sekarang kita mau cek nih ya, tabel yang bagian atas. Ya, itu di situ ada maju 5 langkah, turun lift 6 lantai, mengambil 3 kelereng, menjawab 4 soal dengan benar, naik 7 anak tangga. Coba nih ya, kita mau cari lawan dari kegiatan yang sudah dituliskan di dalam tabel. Ya, coba yang tahu jawabannya boleh angkat tangan ya. Udah dikasih contoh tuh, lawan dari maju 5 langkah berarti mundur 5 langkah, gitu ya. Coba yang tahu, kalau turun lift 6 lantai, kira-kira lawannya apa ya? Oke, Abel. Lawannya naik lift 6 lantai. Ya, good. Kamu boleh tuliskan di situ. Naik lift 6 lantai. Ya, tuliskan di tabelnya. Naik lift 6 lantai. Sam boleh tulis di buku ya, Sam. Samuel Hutagalung tulis di buku. Ya, Terus, pengambil 3 kelereng. Lawannya apa ya? Ada Clarissa nih. Menaruh 3 kelereng. Ya, betul. Lawannya mengambil, menaruh, atau memberikan 3 kelereng. Ya. Lawan menaruh, lawan mengambil, menaruh. Ya, thank you. Menjawab 4 soal dengan benar. Coba menjawab 4 soal dengan benar, lawannya. Ada Yohanes. menjawab 4 soal dengan Ya, good. Menjawab salah 4 soal ya, atau menjawab 4 soal dengan salah. Lawan dari benar, salah. Ya, good. Terakhir, naik 7 tangga. Coba Lakesya. Suaranya kedengaran, Bu. Dengar. Turun 7 anak tangga. Ya, good. Lawan dari naik, turun. Ya, anak-anak coba perhatikan ya. Lawan maju, mundur. Lawan turun, naik. Lawan dari mengambil, memberi. Lawan dari menjawab benar, menjawab salah. Ya, atau mungkin ya, menjawab salah. Lawan dari naik tangga, turun tangga. Ya, ini kalau di dalam kehidupan sehari-hari ya, anak-anak. Jadi bilangan bulat itu bisa digambarkan dengan sesuatu yang berlawanan. Ya, aktivitas yang berlawanan. Itu kalau aktivitas ya. Bagaimana dengan kalau angka seperti itu? Sama, angka juga digambarkan dengan sesuatu yang berlawanan. Ya, bilangan bulat. Maksudnya apa sih Bu Arin? Aku nggak ngerti. Kita langsung contoh ya. Kita lihat. Kita akan pakai garis bilangan. Ya, anak-anak, kita akan pakai garis bilangan untuk belajar bilangan bulat. Ya, anak-anak. Jadi anak-anak, bilangan bulat itu punya 2 jenis bilangan bulat ya. Bilangan bulat yang pertama itu adalah bilangan bulat positif. Ya, sedangkan yang kedua adalah bilangan bulat negatif. Ya. Ada 2, negatif dan positif. Ya, anak-anak. Ada 2 jenis, bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat ini bisa kita gambarkan ke garis bilangan. Ya, anak-anak, kenapa Bu kok garis bilangan ujungnya itu pakai panah begini? Ya, ujungnya pakai panah begini. Ini artinya tidak terbatas. Ya, masih bisa dilanjutkan terus. Ya, artinya nggak terbatas. Panah kanan kiri itu nggak terbatas. Jadi besok-besok kalau kamu diminta untuk menggambarkan garis bilangan, jangan lupa ada panahnya di ujung-ujung. Artinya tidak terbatas. Ya, anak-anak, garis bilangan itu dimulai dengan titik tengahnya adalah 0. Aduh, sebentar. Titik tengahnya 0.
Ya, selalu ya. Selalu di tengah ya, di tengah-tengah ya. Dimulai dengan 0 garis bilangannya angka 0 ya. Kemudian perhatikan di sebelah kanan angka 0, di sebelah kanan angka 0 itu merupakan tempat untuk bilangan positif. Ibu Arin pakai tanda ya. Di sebelah kanan angka 0, ingat ya, sebelah kanan angka 0 itu digunakan untuk menuliskan bilangan positif. Ya, ingat ya, sebelah kanan angka 0 itu bilangan bulat positif. Ya, kita mulai dari angka yang paling kecil. Coba. Oh, Clio ada apa ini, Clio? Sinyal sepertinya. Oke, kita lanjut. Ingat ya, Arthur, di sebelah kanan tadi untuk bilangan bulat apa, Arthur? Di sebelah kanan 0. Apa, Arthur? Bilangan positif, Bu. Ya, bilangan positif. Ya, kita mulai angkanya. Sebelum mulai angka, perhatikan ya, jaraknya antara satu garis dengan garis yang lain itu sama. Ya, tunggu, kenapa ini Bu Arin tidak bisa? Jarak antara satu garis dengan garis yang lain itu sama ya, Nak. Jaraknya harus sama. Ya, kenapa? Karena dia punya nilai yang sama. Contoh, kita mulai dari angka yang paling kecil berapa, Nak? Open mic-nya. 1, 1. Berurutan. Habis itu? 2, 2. Habis itu? 3, Nah, habis itu? 4, Nah, terus? 5, 6, 7, 8. Thank you. Kenapa ini dikasih panah? Karena masih bisa 8, 9, 10, 11, 100 bisa ya. Cuman kan PPT Bu Arin hanya muat untuk sampai 7 ya. Jadi kita tulisnya sampai 7 ya. Nah, ini dia yang namanya bilangan positif ya. Bilangan yang terletak di sebelah kanan angka 0. Dimulai dari angka 1. Berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10 sampai ratusan bisa ya. Selama dia berada di sebelah kanan 0 itu positif ya. Sedangkan angka-angka yang berada di sebelah kiri bilangan 0 itu adalah bilangan bulat negatif. Ya, yang ada di sebelah kiri itu bilangan negatif. Ya, perhatikan penulisannya. Ya, nulisnya kita nggak dari sini ya, bukan dari kiri ya. Kita tulis dari kanan ke kiri. Ya, ingat tadi kan bilangan bulat itu digambarkan sebagai sesuatu yang berlawanan. Ya, berarti sekarang kita cari lawan dari 1. Lawan dari 1, positif 1 itu lawannya negatif 1. Lawan dari 2 berarti negatif 2. Lawan dari 3, Valen, berapa ya kira-kira? Lawan dari 3, Bu. Ya, 3 positif kan? ya, lawannya apa? 3 negatif. Ya, negatif 3. Good. Lawan dari 4, Samuel Huta Galung. 4 positif, Bu. Lawannya? 4 positif. Kalau positif 4, lawannya apa? Lawan dari positif apa? Oh, negatif, Bu. Ya, Negatif.
Negatif berapa? 4. Ya, good. Negatif 4. Negatif 5, negatif 6, negatif 7, dan seterusnya. Ya, lihat ya cara tulisnya ya. Kalau bilangan positif dari kiri ke kanan, ya dari kiri ke kanan. Kalau bilangan negatif dari kanan ke kiri. Lihat arahnya beda ya, nggak sama ya. Cara bacanya anak-anak bukan satu negatif, bukan gitu ya. Tapi kamu baca dari tanda negatifnya dulu ya. Kalau misal Ibu Arin tulis negatif 1, berarti bacanya negatif 1. Ya, kalau Ibu Arin tulis seperti ini, bacanya berarti negatif 6. Kayak gitu ya, jadi nggak dibalik. Kalau untuk bilangan positif, kamu nggak perlu bilang positif 4, positif 5. Positifnya nggak usah disebut. Ya, langsung angkanya aja. Ya, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Ya, supaya supaya lebih mudah gitu ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya tentang garis bilangan? Boleh resennya yang mau bertanya? Cleo. Bu, boleh gak bilangnya -1? Minus boleh, -1. Tapi minus itu kan sebenarnya bahasa Inggris ya, minus gitu kan. Nah, supaya lebih mudah, karena kita kan menggunakan bahasa Indonesia ya, jadi pakai negatif. Gitu ya, Cleo ya. Oke, Bu. Oke. Sudah jelas tentang posisi bilangan bulat di garis bilangan? Open mic-nya. Jelas, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Siap, Bu. Kalau jelas berarti sekarang Ibu Arin mau tanya. Iya. Ibu Arin mau tanya ke Selin. Iya, Bu. Selin, kalau Iya. angka 10 kira-kira berada di sebelah kanan bilangan 0 atau di sebelah kiri bilangan 0? Angka 10 di sebelah kanan atau di sebelah kiri angka 0? Di sebelah kiri kanan. Ya, kanan. Ya, di sebelah kanan 0. Kenapa Selin kok di sebelah kanan? Karena tidak negatif. Ya, good. Karena tidak negatif atau karena 10 merupakan bilangan positif. Good. Sekarang Ibu Arin mau tanya. Yefta. Bu. Buarin. Ya, suara siapa ini? Cleo angkat tangan, Bu. Sudah tadi. Enggak, dia angkat tangan, masih angkat tangan, Bu. Oh iya, Leo masih mau tanya? Enggak, dia udah keluar dari meeting, Andrew. Sepertinya sinyal, jadi belum turun tangannya ya. Thank you, Andrew. Yefta, ada di situ Yefta? Halo, Yefta. Tidak bersuara. Immanuel, ada di situ Immanuel? Halo, Immanuel. Nuh, keluar dia. Kenapa yang Ibu panggil keluar? Oh, David. Panik kayaknya, Bu. David, ada David? Iya, Bu. Oke, David. Kalau Ibu Arin punya negatif 20. Negatif 20, kira-kira dia terletak di sebelah kanan atau di sebelah kiri angka 0?
Kiri, Bu. Kiri, kenapa? Karena dia bilangan bulat negatif, Bu. Iya, good. Pintar ya, karena dia bilangan bulat negatif ya. Sudah mengerti ya sampai di sini anak-anak ya? Boleh kasih reaksinya kalau udah? Sudah, Bu. Ya, oke. Kita lanjut berarti ya. Nah, cara menuliskan bilangan bulat ya. Tadi Bu Arin sudah langsung kasih contoh ya. Kalau bilangan bulat negatif ya, pastikan kamu tidak lupa menuliskan tanda minus. Ya, tanda minus, pakai tanda minus ya, tanda negatif. Baru diikuti dengan angka ya. Diikuti dengan angka ya. Biasanya anak-anak kalau di dalam operasi hitung, bilangan bulat negatif itu selalu dituliskan di dalam tanda kurung ya. Jadi pakai tanda kurung. Ya, supaya bisa membedakan ya. Karena kan kalau di operasi kan ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian ya. Nanti kalau nggak pakai tanda kurung, kita bingung bedain antara operasi atau itu bilangan bulat ya. Jadi biasanya dituliskan menggunakan tanda kurung ya. Negatif 6, negatif 7, pakai tanda kurung selalu ya untuk bilangan negatif. Sedangkan kalau bilangan positif, anak-anak tidak perlu menuliskan tanda plusnya, plus 6 kayak gini. Itu nggak perlu ya, nggak perlu. Kamu tulis aja angka seperti biasa, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Jadi ini bedanya cara menuliskannya. Ingat, kalau negatif pakai tanda kurung dan tulisan dan tanda minusnya. Jangan lupa. Ya. Sampai di sini. Untuk cara penulisan bilangan bulat. Ya. Sampai di sini, adakah yang mau bertanya, anak-anak, tentang bilangan bulat dan garis bilangan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah jelas? Jelas. Siap, udah. Iya, siap, sudah. Suaranya lemes, sudah lapar atau gimana itu ya? Nah, oke. Sekarang. Kenceng-kenceng nggak sopan, Bu. Oh, oke. Ya, kalau teriak-teriak itu yang nggak sopan. Ya, kalau suaranya keras terdengar nggak apa-apa. Kalau yang teriak-teriak, nah itu yang nggak sopan ya, anak-anak ya. Oke, sekarang coba kamu lihat lagi tabel. Tabel halaman 3 yang tadi kamu sudah buka di buku ESPS ya. Nah, itu kan ada tabel nomor 1 sampai 5 ya, yang di bawahnya ya, tabel kedua ya. Yuk, coba yang mau kasih 5 kegiatan, aktivitas dalam kehidupan sehari-hari kamu ya, yang belum disebutkan di tabel atasnya ya, 5 aktivitas baru. Ya, kita mau sama-sama cari lawannya. Ya, coba yang mau kasih contoh aktivitasnya. Boleh angkat tangan ya. Terus anak-anak tulis di tabelnya ya. Lihat tabel halaman 3. Tabel yang bawah. Siapa nih yang mau kasih contoh aktivitasnya? Bebas. Boleh angkat tangannya. Bu, sisa angkat tangan. Samuel Huta Galung angkat tangan, Bu. Oke, silakan Sam. Tidur selama 2 jam, Bu. Apa? Tidur selama 2 jam. Oke, tidur 2 jam. Aktivitas selanjutnya. Siapa yang punya contoh lain? Boleh angkat tangannya.
Ada lagi kah Andrew yang angkat tangan, Andrew? Yohanes. Yohanes, silakan Yohanes. kedinginan 20 derajat. Kedinginan, good. Kedinginan. Berarti negatif 20 derajat ya. Aduh, salah. Tunggu ya, Nak. Kedinginan 20 derajat. Oke, yang lainnya. Siapa lagi? Andrew, ada nggak? Ada Ruben. Silahkan Ruben. Mengerjakan PR 2 jam. Mengerjakan PR 2 jam. Kerja PR 2 jam. Oke. Lagi? Anak-anak lainnya tulis ya di tabelnya ya. Kerjaan PR 2 jam lama banget ya. Ada lagi Andrew? Ingat kalau mau Ada ada siapa ya? Ada aku, ada saya sama Nicholas, Bu. ya, coba Andrew apa, Nicholas apa? Tadi apa ya? Nicholas dulu, Bu. Saya lupa, Bu. Nicholas, apa Nicholas? Mengendarai motor 40 km per jam, Bu. Mengendarai motor. Oh, kalau saya bolos sekolah 1 hari. Nah, ini nggak boleh ya. Nggak boleh bolos ya. Bolos sekolah 1 jam. 1 jam. 1 hari. Nah, sekarang kita mau sama-sama cari lawannya ya. Siapa nih yang bisa kasih lawan dari aktivitas yang sudah teman-teman kamu berikan ya. Ibu Arin berharap yang menjawab yang belum kasih contoh ya. Coba lawannya apa nih? Tidur 2 jam. Bangun 2 jam. Bangun 2 jam. Ya, bangun. Boleh langsung open mic. Kalau kedinginan apa? Kedinginan 20 derajat. Bu, bangun emang perlu pemanasan 20 aja. Satu-satu. Yuk, lawan dari kedinginan. kepanasan. Ya, kepanasan. Ya. Lawan dari kerja PR. Gak ngerjain PR selama 2 jam. Tidak mengerjakan PR. Ya. Oke. Lagi, kalau mengendarai motor, berarti lawannya apa? Siapa yang tahu? Mendiamkan motor. Mendiamkan motor. Oke. Mendiamkan motor. Ada yang punya jawaban lain? Nggak tahu deh. Mengendarai mobil. Mobil? Kan ini lagi ngomongin motor. Ayo, siapa yang bisa nemuin nih? Mengendarai motor. Tidak Lawannya mengendarai motor. Iya, good. Benar, lawannya Jalan kaki. lawannya ya tidak mengendarai motor. Ya, kamu naik motor, lawannya apa? Ya nggak naik motor. Gitu ya. Terakhir, bolos sekolah, lawannya apa ya? Masuk sekolah. Ya, Masuk sekolah. masuk ke sekolah. Bu, emang bangun harus 2 jam ya? Nggak harus 2 jam. Cuman kan ini dia kasih contohnya 2 jam. Jadi kita pakainya 2 jam. Gitu ya, Cleo.
Bangun 5 menit aja udah. Oke, ya. Ini lawan dari contoh-contoh aktivitas. Nah, sekarang kita mau coba jawab nih pertanyaan yang ada di bagian diskusi. Ya. Dari kata-kata yang ada di depan di layar yang sudah kamu tuliskan di dalam buku paket. Menurut kamu, ya, kata-kata apa saja yang dapat diwakili? Ya, berarti bukan diwakili itu belum tentu sifat yang sebenarnya ya. Jadi kayak cuman gambaran, ya. Kata-kata apa saja yang diwakili dari bilangan positif? Ya, sesuatu yang bernilai positif. Aktivitas yang bernilai positif. Ya, itu kira-kira yang mana aja nih dari aktivitas yang sudah kamu tuliskan bersama lawannya? Yang menggambarkan bilangan positif yang mana? Coba yang tahu angkat tangan. Dari tidur, bangun, kedinginan, kepanasan, kerja PR, tidak kerja PR, mengendarai, tidak mengendarai, bolos sekolah, masuk ke sekolah, yang menggambarkan bilangan positif kira-kira yang mana? Coba Tidur 2 jam. yang tahu boleh angkat tangannya. Adakah yang angkat tangan, Andrew? Samha sama Clio, Bu. Ya, Samuel Hutagalung sama Clio. oke. Clio dulu. Yang kedinginan 20 derajat. Kedinginan 20 derajat, dia positif atau negatif? Positif. Apa, Clio? Positif. Oke, kata Clio ini positif. Mana lagi yang positif? Kerjain PR, Bu. Andrew yang angkat tangan tadi Sam ya? Sam ya? Iya. Ya, apa Sam? Kerja PR, Bu. Ya, good. Kerja PR ini positif. Ya, hal yang positif dong. Ya nggak? Kerja PR hal yang positif. Berarti tidak mengerjakan PR hal yang apa? Negatif. 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 Ya, lawannya. Ya, coba tadi yang pendapat Clio. Menurut kamu, langsung open mic. Kedinginan kira-kira positif atau negatif ya? Negatif. 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 Kedinginan. Negatif. Negatif. Iya. Kedinginan Hal ini yang menunjukkan bahaya. sesuatu yang negatif, ya. Negatif, ya. Kalau kepanasan baru aktivitas yang positif. Ya. Coba bolos sekolah sama masuk sekolah. Bolos negatif, masuk positif. Halo, apakah suara Ibu Arin masih terdengar? Masih, Bu. Benar, Bu. Ibu. Oke, oke. Coba siapa yang tahu langsung open mic. Bolos sekolah itu negatif atau positif? Negatif, Bu. Ya, Negatif. negatif ya. Nggak boleh bolos Ya, sekolah. Bu. Sesuatu yang bernilai negatif. Kalau masuk sekolah berarti Positif. positif. Ya. Mana lagi yang belum? Ini, mengendarai motor dan tidak mengendarai motor. Siapa yang tahu? Langsung open mic. Mengendarai motor positif, tidak Mengendarai mengendarai motor negatif. Mengendarai motor negatif. Ya, ini positif dan tidak itu negatif. Ya, anak-anak ngerti ya gimana bedain aktivitas yang menggambarkan bilangan positif dan negatif, gitu ya. Kalau maju 5 langkah, kira-kira menggambarkan Positif, bilangan Bu. positif atau negatif? Positif, Bu. Ya, positif. Kalau turun lift, open mic-nya
Negatif. Ya, betul, negatif. Kalau mengambil kelereng, Positif, Bu. Positif. mengambil kelereng. Negatif. Positif. Positif, Bu. Lalu Negatif. kalau meletakkan baru negatif. Kebalik ya, mengambil Balik. negatif ya, meletakkan itu positif, seperti itu ya. Mengambil itu negatif ya anak-anak ya. Oke, nah nanti saat kamu ketemu soal cerita ya, kamu akan banyak ketemu soal cerita tentang suhu ya. Coba kamu lihat di halaman 2 tuh. Baca ESPS yang halaman 2. Ya, kamu nanti akan sering ketemu suhu, kemudian rugi untung, ya. Kemudian kamu juga akan ketemu di atas laut, di bawah laut, ya. Kalau rugi kira-kira menggambarkan negatif atau positif ya? Rugi. Negatif. 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 Rugi negatif. Kalau kapal selam berada di bawah air laut, itu kira-kira menunjukkan negatif atau positif? Positif. Positif. Negatif atau positif? Negatif. Ayo, Negatif, Bu. negatif. Kalau di atas baru positif, Bu. Ya, betul. Kalau di atas baru positif, ya. Pesawat terbang dengan ketinggian 3.000 kaki. Nah, itu berarti positif, ya. Iya, Karena positif. di atas. Bisa Kalau ya? jatuh negatif, Bu. Bisa ya membedakan positif dan negatifnya ya. Jadi tadi kita udah belajar. Bisa. Kalau dari garis bilangan, kalau sebelah kanan tadi positif atau negatif? Positif. Negatif. Positif. Kanan. Kalau sebelah Positif. negatif. Kalau sebelah kiri 0, dia Negatif. Negatif. Kalau di atas permukaan laut, Positif. Positif. di bawah permukaan laut. Negatif. Negatif. Ya. Kalau kalau bertambah gemuk berat badannya, Negatif. Positif. Positif. bertambah gemuk positif ya. Positif. Positif. Bertambah, ada sesuatu yang bertambah berarti Kalau positif. berkurang baru negatif. Kalau setelah sakit mengalami penurunan berat badan, Negatif. Negatif. penurunan. Negatif. Ya, oke. Ibu Arin akan kembali ke garis bilangan. Ya, anak-anak perhatikan. Kalau kamu lihat dari angkanya nih, ya coba perhatikan. Kamu perhatiin dari angkanya nih. 1, 2, nggak kelihatan tuh. 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Menurut kamu, semakin ke kanan, nilainya semakin apa nih? Yang tahu boleh angkat tangan. Semakin ke kanan, nilai angkanya semakin apa? Siapa Andrew? Adakah yang angkat tangan Andrew? Beliau, Bu. Leo, semakin ke kanan semakin apa? Apa Leo? Angkanya semakin besar. Ya, good. Semakin ke kanan, semakin bernilai besar. Lihat ya. Bernilai besar. Coba 7 sama 5 lebih besar mana? 7. Lebih besar 7. Ya. 7. Posisi 7 berada di paling kanan ya. Dia paling kanan dan dia lebih besar ya. Jadi semakin ke kanan itu angkanya akan semakin besar. Nilainya juga semakin besar ya. Sedangkan semakin ke kiri berarti dia semakin kecil.
Ya, walaupun di sini 7, ya, di sini 1, padahal kalau secara logika 7 lebih besar dari 1 ya. Tapi karena dia negatif, maka negatif 7 ini akan menjadi lebih kecil daripada negatif 1. Ya, karena dia negatif. Makanya kalau di garis bilangan, semakin ke kiri, dia nilainya akan semakin kecil. Meskipun angka yang dituliskan makin gede, entah di sini ada negatif 20, ada negatif 25, dia akan semakin kecil. Seperti itu. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak tentang bilangan bulat positif dan negatif? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke. Arthur, sudah mengerti Arthur? Ya, Bu. Sam? Sam udah ngerti, Sam? Dia udah kasih reaksi dulu. Oke. Valen, open mic-nya. Sudah mengerti, Valen? Ngerti, Bu. Oke. Ya, Bes? Tidak bersuara. Di mana ya, Bes ya? Tidak bersuara, ya. Orangnya ada tapi tidak bersuara, ya. Semoga ya Bes dalam keadaan baik-baik saja dan bisa mendengarkan penjelasan Ibu Arin, ya. Oke, good, ya. Nah, berarti anak-anak, ya, Ibu Arin simpulkan kembali, ya, bahwa bilangan bulat positif itu berada di sebelah kanan angka 0. Ya, diingat, kanan angka 0 itu disebut sebagai bilangan bulat positif, ya, dimulai dari angka 1, 2, dan seterusnya, ya. Sedangkan bilangan bulat negatif itu terletak di sebelah kiri angka 0, ya. Sama, dimulai juga dari bilangan 1 tapi dia negatif, ya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya, ya. Kemudian jangan lupa cara menuliskan bilangan bulat negatif didahului dengan tanda minus, ya, atau strip, ya, tanda negatif, ya. Dan jangan lupa di dalam kurung, pakai tanda dalam kurung, ya. Misal negatif 6, negatif 7, ya, pakai tanda dalam kurung supaya kita bisa membedakan itu bilangan bulat atau operasi hitung. Ya, Ibu Arin tadi sudah sebutkan ya, operasi hitung juga ada pengurangan. Pengurangan itu juga pakai tanda minus, ya. Nah, supaya nggak ketuker-tuker, nggak kelewat, makanya pakai tanda dalam kurung. Ya. Sudah selesai ya pembelajaran MTK kita pada siang hari ini. Bu, Ya. ntar dikirim ya Bu PPT-nya. Gimana Sam? Dikirim PPT-nya Bu. Ya Bu, minta tolong ya nanti PPT-nya boleh dikirimkan. Ya Bu. Ya, jangan lupa minta Bu. tolong Bu Arin. Bu Arin, Ya, siapa ini? Jokasta. Kenapa, Nak? minta tolong ya Bu, nanti rekamannya dikirimkan. Terima kasih Bu. Rekaman. Oh ya, untuk rekaman nanti Bu Arin coba komunikasikan ke sekolah dulu ya. Nanti Bu Arin akan kasih Oke Bu. Ya. Oke. Sebelum kita akhiri ya, kita pemanasan aja ya. Pemanasan matematika ya tentunya ya, bukan pemanasan yang lain ya. Ibu Arin akan kasih satu pertanyaan. Nanti Bu Arin akan sebut satu nama ya. Silahkan kamu pikirkan ya, jawabannya itu benar atau salah. Ya. Jadi Ibu Arin akan sebutkan satu pernyataan ya, satu soal. Kamu pikirkan jawabannya
yang Ibu Arin sebutkan itu benar atau salah. Gitu ya. Mengerti ya anak-anak ya? Open mic-nya, mengerti? Ya, mengerti. Ibu. Ibu. Ngerti, Bu? Oke, dengar baik-baik ya. Ibu Arin akan mulai. Siap-siap yang namanya Ibu Arin sebutkan. Ya. Bilangan negatif 12 itu terletak di sebelah kanan angka 0. Benar atau salah? Arthur. Salah, Bu. Harusnya itu di kiri. Kenapa dia di kiri? Karena ada bilangan yang negatif, Bu. Oke, karena dia termasuk bilangan negatif. Bilangan bulat negatif. Good. Kasih reaction buat Arthur. Kasih reactionnya buat Arthur. Iya. Lagi. Suhu di kutub utara. Suhu di kutub utara menunjukkan negatif 3 derajat. Contoh ini menggambarkan aplikasi dari bilangan negatif. Benar atau salah? Ibu Arin ulang ya. Suhu di kutub utara menunjukkan negatif berapa tadi Bu Arin? 3 derajat ya. Negatif 3 derajat. Pernyataan ini menggambarkan aplikasi dari bilangan bulat negatif. Benar atau salah, Christine? Benar, Bu. Oke, kenapa benar? Karena kan negatif. Iya, disebutkan tadi ya, negatif 3 derajat. Good job. Lagi. Bilangan negatif 2, itu lebih besar dari 0. Negatif 2 lebih besar dari 0. Benar atau salah? Bentar Ibu Arin pilih siapa ya? Ken, bilangan negatif 2 itu lebih besar dari 0. Benar atau salah, Ken? Salah. Kenapa? Kenapa, Ken? Tahu nggak alasannya? Silakan. Enggak, Bu. Oke, kita tunggu Ken berpikir. Bu, emang mau ke toilet. Ya, silakan Andrew. Sudah ketemu Ken? Belum, Bu. Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu Ken? Bilangan negatif 2 Saya, Bu. itu lebih besar dari 0. Itu salah. Kenapa Sam dia salah? Kan jawabannya 0 yang paling besar karena semakin ke kiri itu semakin kecil, Bu, angkanya. Iya, good, betul ya. Negatif 2 itu ada di sebelah, bentar Ibu Arin tunjukin lagi ya, PPT-nya. Nih ya, negatif 2 itu ada di sebelah kirinya 0. Ken perhatikan ya Ken. Negatif 2 itu ada di sebelah kirinya 0. Nih, negatif 2 ada di sini nih, 0 ada di sini. Dia ada di sebelah kiri, ya. Ingat, semakin ke kiri, dia harusnya semakin kecil tadi, ya. Berarti harusnya negatif 2 itu lebih kecil dari 0,
Gitu ya Ken ya? Ya, Bu. Oke, good. Ya. Oke, itu saja pembelajaran kita pada siang hari ini ya anak-anak. Kita sudah mengenal tentang bilangan bulat. Ya, ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Ya, diingat lagi. Besok Rabu kita kan ada sinkronus MTK lagi ya. Anak-anak, silahkan kamu siapkan ya. Siapkan kertas HVS yang sudah dipotong ya kecil. Ya nggak kecil banget ya, minimal 5 cm lah, 5 kali 5 cm. Dipotong menjadi 11 bagian. Ya, jadi ada 11 potong kertas. Ya, siapkan untuk hari Rabu karena kita akan sedikit bermain ya. Jadi siapkan kertasnya. Oke. Potong jadi 11. Ya. Sam, ada yang mau ditanyakan, Sam? Satu AVS cukup, Ibu. Cukup, Cukup, satu aja cukup. Satu dipotong jadi 11. 5 cm ya. Nggak harus, bebas. Yang penting bisa ada ruang untuk tulis. Nanti kamu tulis di situ soalnya. Ya, ada ruang untuk menulis. Christian Rafael, ada apa nak? APS-nya yang A4 atau yang apa, Bu? HVS Ya, APS-nya A4. yang kamu punya, apapun boleh. Oke, Bu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Semangat kali. Sam, ingat ya Sam, kalau mau bicara ya Sam. Angkat tangan dulu. Pencet, Bu. Tidak ada lagi yang mau bertanya? Sudah jelas? Bu. Oke. Sudah mengerti ya tentang bilangan bulat ya. Oke, yang hari ini bersuka cita karena bisa mengikuti belajar maraton sinkronus tematik dan matematika, boleh kasih reaction-nya ya. Kita sudah menyelesaikan maraton kita hari ini. Boleh kasih reaction-nya. Bu Arin juga mau ikut ya. Oke. Terima kasih sudah bersabar, sudah tekun, ya, sudah dengar-dengaran, ya. Ibu Arin percaya apa yang kamu lakukan hari ini itu mendatangkan kebaikan buat kamu, ya. Kalau kamu taat akan mendatangkan kebaikan, ya. Kalau kamu sembarangan, ya rugi kamu nanti, gitu, ya. Ingat waktu kita tinggal berapa bulan? 8 bulan. 8 bulan. Maksimalkan. Berhikmat, gunakan waktu dengan baik, ya. Ikuti setiap pembelajaran dengan baik. Ingat, lakukan itu bukan untuk dinilai gurumu, supaya nilai sikapnya B, supaya nilai sikapnya baik, enggak ya. Tapi lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kamu, rasa syukur kamu kepada Tuhan. Gitu, ya. Oke, kita akan akhiri ya. Sebelum kita akhiri, kita mau berdoa ya. Prayer kita, Bapak Andrew. Oke, Bu. Silakan. Istirahatan, Bu. Iya, habis ini. Habis ini. Ayo coba cek jadwalnya. Istirahat nggak ya? Masih pelajaran. Masih pelajaran, oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami ingin melanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Berkati kami supaya kami bisa fokus dan bisa mendengarkan apa yang Bu Arin sampaikan nanti di pelajaran selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, habis ini makan siang. Foto Betul, dulu, foto ya. dulu. Habis ini Foto. makan siang. Oke. Kita akan Foto. akhiri. Sam, kalau mau bicara, jangan lupa ya Sam, raise your hand dulu. Gitu. Ya.
Oke, silahkan Sam. Selfie dulu, Bu. Oh, mau foto. Boleh ya, kita mau foto. Foto kelas ya. Boleh di-open dulu kameranya ya, untuk kenang-kenangan Sam nih. Sam mau menyimpan kenang-kenangan. Mau foto. Karena emang Kan? selalu begitu, Bu. Oh iya. Oke, Ibu tunggu nih. Belum semua open cam nih. Ini Ruben ya? Hai Ruben, Bu Arin baru lihat kamu loh. Akhirnya open kamera loh, Ben. Mantap, Ruben. Oke, masih ada lagi yang mau buka kamera? Kayaknya dari 33 ya. Ada 33 siswa nih. Belum semua. Rafael suka cita terus ya. Mantap. Senyum terus. Oke. Oke, kayaknya udah nggak ada lagi ya. Mungkin teman-teman sedang apa? Barin akan hitung. 1. Senyum dong. Katanya suruh foto, Sam nggak senyum nih. Senyum ya. 1, 2, 3. Oke. Gaya bebas sekali lagi ya. Tunggu. Oke, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, thank you untuk hari ini anak-anak. Minggu depan kita lakukan hal yang sama ya. Jadi break dulu baru kita sinkronus. Gitu ya. Selamat makan siang. Tuhan berkati. Thank you, Bu Arin. Thank you, Bu Ibu. Esther. Bu Arin. Thank you, Bu. Ya, Makasih, Bu Jokasti. Esther. Ya, Bu. Nanti See tolong you dikirim di tomorrow. meeting chat ya Bu ya. Oke, Jokasta. Nanti Bu Arin akan kirim ya. Terima kasih Bu Arin. Terima kasih Bu Esther. Bu Arin, terima kasih, Bu. Bye-bye Bu. Terima kasih Bu Esther, Bu Arin. Ya. God bless Bye-bye. you. Saya mau tanya, Bu. Ya, apa? Siapa ini? Siapa? Abel. Kata papa saya kan ibu kampungnya di Salatiga. Kata papa saya Desember jalan-jalan ke rumah ibu. Minta Wah. nomornya. Wow. Kan ada Teams kan? Nanti Abel bisa hubungi lewat Teams aja ya. Lewat Oke, Bu. Semoga kita bisa ketemu ya. Semoga pandemi segera berlalu ya. Ya, Bu. Oke, dah. Dadah, Bu. Ibu, saya mau tanya, Bu. Siapa ini? Rafael. Bukan aku, Bu. Oh, siapa? I don't know. Saya, Bu. Siapa? Boleh jalan-jalan ke rumah ibu. Gak ada wajahnya. Siapa, Nak? Namamu, Nak? Boleh juga ya, Bu. George. Oh, George. Silakan, George. Kalau negatif 6 sama negatif 2 itu besaran yang mana, Bu? Menurut kamu? Hmm, 2, Bu. Iya, kenapa? Nggak tahu. Tadi Bu Arin bilang, semakin ke kanan, nilainya semakin Oh iya, Bu. Iya. besar. Nah, negatif 2 ada di sebelah mananya negatif 6? Kiri. Negatif 2 di sebelah mananya negatif 6? Oh, kanan. Iya, karena dia sebelah kanan makin Besar. iya, gitu. Udah ngerti ya, George? Udah, Bu. Oke, mantap, George. Dah, selamat makan siang. Terima kasih, Dah. Kak Esther. Iya. Thank you ya, Bu Esther.